Halo Cinegrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. So kali ini ada trailer yang bisa dibilang masih fresh from the oven ya, nggak fresh banget sih. Sebenarnya ini udah rilis tadi malam, cuman karena sudah terlalu malam di usia segini gue udah tidur, jadi baru gue tonton sekarang, baru gue tonton paginya setelah bangun. Ya itu ada trailer untuk seriesnya Netflix, apalagi kalau bukan One Piece live action season kedua yang bakal tayang 10 Maret, berarti tayangnya pertengahan puasa ya. Ya bagus lah, berarti besok pas puasa tuh ada teman itu yang ngabuburit, teman sahur. Dan BTW ini One Piece season 2 jaraknya 3 tahun ya. Dari season yang pertama udah banyak muncul jokes kalau anjing nanti nyampe Wano nih Luffy umurnya udah 50 tahun kah aktornya. Emang itu hitungannya lama, dari season 1 ke season 2 3 tahun, apalagi untuk series yang hitungannya sukses kan One Piece season 1 tuh. Cuman gue yakin gak akan selalu kayak gitu. Ini bisa nyampe 3 tahun karena One Piece live action series itu kan bisa dibilang gambling ya. Jadi gue yakin Netflix itu pada saat mau ngerilis season 1 gak langsung ngasih lampu hijau buat season 2. Jadi nunggu dulu tuh beberapa waktu sampai kelihatan jumlah penontonnya berapa baru dikasih green light. Nah yang berarti fase pre-produksi terus kemudian produksinya kan mesti nungguin hasil penonton season 1 tuh. Ya gue yakin season 2 tuh mungkin draft naskahnya udah mulai digarap ya, tapi kan belum fix, belum dikasih lampu hijau, belum di ACC. Nah makanya agak molor ya bisa dibilang ya itu mulai produksinya. Cuman ya gue yakin gak akan selalu seperti itu karena udah terbukti season 3-nya udah mulai syuting akhir tahun lalu ya kalau nggak salah tuh, November atau Desember gitu udah mulai filming. Paling season 3-nya ya 2027 per tahun lah mulai sekarang selama tetap sukses ya. Jadi ayo kita sukseskan para nakama nih. Dan sebagai fans One Piece ya, gue bisa dibilang fans One Piece tapi fans manga ya, gue nggak terlalu ngikutin animenya. Sebagai fans manganya gue jujur tidak se-excited pada saat nungguin season 1. Tunggu dulu, jangan dibully dulu, jangan marah-marah dulu ya. Gue suka season pertamanya, ada kok gue review tuh di Cinegrip tuh. Gue suka season 1-nya, itu adalah adaptasi yang lumayan setia dari segi look, terus eksekusinya juga fun. Tapi jujur approach storytellingnya yang agak-agak ngebut tuh gue kurang srek. Nggak jelek dan gue tahu itu kenapa harus dilakuin, karena kalau nggak ya walaupun syuting tiap tahun nanti begitu nyampe arc yang udah agak jauh tuh case-nya udah ketuaan. Gue tahu itu emang harus dilakuin, makanya gue nggak bilang itu salah, gue nggak bilang itu buruk. Cuman personally gue kurang srek sama metode storytelling itu. Soalnya hasilnya tuh season 1 jadi sebatas fun doang dan nggak punya bobot drama yang terlalu kuat sih. Tapi kan emang ya di awal tuh One Piece tuh masih lebih light daripada nanti pada saat udah mulai masuk arc yang belakangan. Masih simple lah, masih lore-nya nggak yang terlalu kompleks. Elemen politiknya juga walaupun udah ada tapi nggak sekental sekarang. Jadi nggak masalah, cuman ya sekali lagi gue nggak 100% puas. Oke, sudah terlalu lama gue bercuap-cuap tidak penting. Langsung aja gue tonton trailer untuk One Piece live action season 2. What's a pirate? A pirate is someone who has adventures and dreams Wih, Yellow Town ya? and Oke. ever gives up. Ini. Gue melihat shot ini aja udah, oh my god. Awas loh kalau series ini merusak momennya Chopper, awas loh. Ini salah satu momen One Piece paling bisa dibilang menyentuh ya, heartbreaking. Oke. My friends, we put together an amazing crew, made it to the Grand Line, and now we're one step closer to our dreams. So let's celebrate! Wow, that looks good bro. Lagu apa ini? Wow, Little Island. The Grand Line is a dangerous place. Ya looknya gue nggak akan mengeluh soal looknya. Careful who you trust. Kurus sekali ya. Dan lebih muda daripada yang gue duga. Kalau di manga anime juga gue rasa sama ya, kan agak berisi tuh, kepalanya aja gede banget, terus udah tua nih, lebih muda daripada yang gue duga sih. Wow. So you're a captain of the Straw Hat Pirates. Robin. Do you look fear? Keren bro looknya. Watch your friends die. You will never find the One Piece. Oh iya, sampai sekarang juga belum. Bing, bang.
Word guys are different. They're crazy powerful. Iya sih. Di titik ini Baroque Works masih kuat banget dulu, men. But there's Oh. nothing we can't take on. Together. Beat The down. girls are amazing, bro. Kureha juga kelihatan muda ya. Now. Good sword. Oke, nih, mantap. Sometimes you end up somewhere you never thought you would. You meet Labun. people who stay. Bagus, looknya What the bagus. journey's all about. What are you? He's so cute. Oh, This is the most fun I've ever had. iya sih. Vibe trailernya tuh fun banget ya. Wait, apakah gue mendengar lagu anjing, gue lupa judulnya. Believe kan? Believe. Wait. Believe kan? Wah, itu salah satu lagu yang mengisi masa kecil gue sih. Kalau We Are jelas lah ya. I mean, gue dulu masih nonton anime tuh pada saat awal-awal banget tuh. Tapi intinya masih awal tuh gue masih nonton di TV. Dan lagu-lagu kayak We Are, Believe itu mengisi masa kecil gue. Udahlah, kalau untuk urusan look, untuk urusan visual, untuk urusan desain yang setia, itu gue udah gak ada keluhan sama sekali. Di season 1 keren, di season 2 juga tadi gue ngeliat dari trailernya semua masih sesuai dengan apa yang ada di kepala gue lah. Mostly ya. Dan itu yang gue suka sebenarnya dari adaptasi One Piece live action ini. Dia tuh nggak takut kelihatan konyol. Karakternya kan kalau dilihat tuh konyol banget bentukannya ya. Wapol lah, itu kan sangat-sangat konyol. Emang akhirnya jadi kelihatan artificial, kelihatan banget kalau itu diproduksi di set yang dibuat untuk syuting, bukan in real location, tuh kelihatan banget sih. Nggak kerasa natural emang, I know. Tapi gue nggak masalah dengan semua itu. Gue lebih pilih ya kesan artificial kayak gitu, kelihatan nggak natural, selama seriesnya itu mau embracing keanehan dunia One Piece daripada dia ngasih approach yang lebih realistis and then jadinya jelek. Gue lebih pilih One Piece yang seperti ini, yang semuanya kelihatan konyol, semuanya kelihatan bigger than life, nggak seperti dunia nyata. Nah, dan mumpung ngomongin kesetiaan soal look ya, let's address the elephant in the room. Sesuatu yang udah banyak memancing kontroversi dan udah banyak dibahas gue yakin di konten-konten di medsos. Cuman gue merasa gue belum menyuarakan isi hati gue soal isu ini. Tentang castingnya Vivi ya, yang diperanin sama Charitra Chandran. Ini sudah menyulut kontroversi karena katanya wah ini sesuai dengan kebiasaannya Netflix, semua dibikin black gitu. Ini gue bahas dari sudut pandang gue ya. Lu boleh tetap punya belief apapun soal itu, silahkan. Jujur di awal gue punya ekspektasi soal Vivi itu looknya seperti apa. Dan pada saat di-announce memang betul bahwa itu gak sesuai sama apa yang ada di kepala gue. Tapi apakah itu jadi salah? Enggak, karena gue sadar mana yang lebih penting. Apakah nyesuaiin isi kepala gue atau isi kepalanya Eiichiro Oda? Ya jelas lebih sesuai kepalanya Eiichiro Oda lah. Ikutin Oda. Yang lebih penting itu menyesuaikan isi kepala pembuatnya daripada isi kepala fansnya yang punya fantasi sendiri, yang punya imajinasi sendiri. Dan kalau Oda udah bilang oke, I'm good with that. Apalagi ini bukan dibuat-buat ya, bukan ngaco ya, bukan kayak ngawur diganti, itu enggak. Karena gini loh, Alabasta, negerinya Vivi ya, kan adalah kombinasi dari Egypt, Mesir, Middle East, sama India. Jadi kalau misalkan case-nya itu diambil dari India, ya emang cocok. Dan kalau yang lu permasalahkan adalah tapi di komik, di manga itu kan putih skinnya. Banyak juga loh karakter lain di manga yang sebenarnya itu kulitnya agak gelap, tapi karena manga itu hitam dan putih jadi dibikinnya putih. Das Bones, Mr. One ya, terus Mr. Five yang jelas literally itu Lenny Kravitz, dan ada juga di sini tadi di trailer. And then Usopp jelas men itu dari Afrika tulisannya. Di manga putih, di animenya putih, tapi udah sering kok anime itu punya interpretasi yang beda dari manga, apalagi kalau untuk urusan look ya. Nggak cuma di One Piece, dari zaman dulu gue ngikutin Dragon Ball dan segala macam tuh udah ada beberapa perbedaan. Dan mungkin
mungkin Oda emang gak masalah dengan itu. Oda mikirnya nggak penting mau itu black mau itu white, selama itu sesuai dengan backgroundnya ya udah nggak masalah. Lagian itu nggak pengaruh ke cerita. Gue justru lebih nggak serak sama perubahan alisnya Sanji tuh yang jadi cuman ya manusia biasa daripada dibikin apa kayak twister gitu. Karena apa? Karena itu akan ngaruh ke plotnya. Ya mungkin di seriesnya Netflix akan dihilangin tuh plot soal alisnya Sanji, tapi buat gue itu justru lebih dalam tanda kutip ya keliru, karena sekali lagi Oda pasti udah ACC, tapi buat gue itu lebih tidak cocok lah dibandingkan urusan warna kulit karakternya Vivi. Itu nggak ngaruh sama sekali ke plot. Sama mungkin itu juga apa hidungnya Usopp, tapi kan hidungnya Usopp nggak ngaruh-ngaruh banget ke plot, paling ngaruh ke ejekan-ejekan ya hidung panjang, tapi untuk ke plot nggak ngaruh. Dan gue paham bahwa itu akan sangat susah tuh make upnya di make up setiap episode, wah itu susah banget. Tapi kalau alisnya Sanji kan lebih simpel ya, tapi ya udahlah, gue menerima itu. Selama Oda udah bilang oke, gue juga oke. Bener bahwa gue akan lebih puas secara personal kalau misalkan karakternya itu sesuai looknya dengan yang ada di kepala gue. Ya kayak semua member Straw Hat tuh sesuai sama apa yang di bayangan gue. Ya kecuali tadi ya alisnya Sanji, hidungnya Usopp, tapi look yang lain tuh sesuai. Terus Robin juga, wah top banget. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan imajinasi gue, ya nggak apa-apa. Kalau lu gimana silakan tulis di kolom komentar. But keep it kind ya, jangan menyinggung Sarah, oke? Dan tulis juga di komentar pembahasan apapun soal One Piece season 2, silakan kita bangun hype-nya sebagai sama nakama ya, biar ini lanjut ke season-season berikutnya. Oke, dan seperti biasa makasih banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip dari tier apapun. Terima kasih. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.